Hai Healthies, bertemu lagi dengan saya Audi Ramantio di Kementerian Kesehatan Podcast Kemenkes. Nah, Healthies, tanggal 29 September 2024 nanti kita akan memperingati Hari Jantung Sedunia. Makanya kita akan bahas topik-topik seputar jantung dan kali ini kita akan membahas mengenai kelainan jantung bawaan bersama narasumber saya yang sudah ada di samping saya ini dari Ketua Perhimpunan Dokter Kardiologi Indonesia dengan Dr. Adityo Prakoso. Halo, selamat pagi Halo Dr. Adityo. Mas, selamat pagi. Bagaimana kabar dok hari ini dok? Alhamdulillah. Terima kasih ya dok yang sudah Ya, mau berkunjung nih, mau datang meluangkan waktu ya, di studio podcastnya Kementerian Kesehatan Podcast. ya. Baik ya, Healthies yang mau bertanya langsung kepada Dr. Adityo bisa aja langsung tulis pertanyaan kamu di kolom komentar live YouTube ya. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan Healthies nanti bisa saya bacakan ya. Jadi langsung aja nih yang mau bertanya tulis di kolom live commentary di YouTube ya Kementerian Kesehatan. Oke, Dr. Adityo, kita mulai dulu nih untuk mengenal lebih dalam mengenai kelainan jantung bawaan atau biasanya Ya. disingkatnya KJB. Ya. Jadi kelainan jantung bawaan atau penyakit jantung bawaan atau PJB atau congenital heart disease merupakan suatu penyakit struktural yang terjadi karena gangguan pembentukan sejak janin itu di dalam kandungan. Berarti memang penyakit jantung bawaan itu penyakit yang dibawa bayi ya dok ya dari Ya, jadi dalam penyakit kandungan. jantung akibat ketidaksempurnaan bentuk yang gangguannya itu pada waktu di dalam kandungan, terutama pada trimester pertama. Healthiers kita ketahui bersama bahwa jantung itu terbentuk sempurna 34 hari pasca konsepsi. Jadi by seorang pasangan itu mengetahui dia hamil itu jantungnya sudah selesai. Oleh karena itu kadang-kadang ditanya, kenapa sih kok bisa begini? Nah, ini kita tidak tahu kenapa, karena by the end dia mengetahui dia hamil, jantungnya sudah terbentuk sempurna atau proses pembentukan jantung itu sudah selesai. Oh gitu. Oh berarti jantung tuh organ pertama yang terbentuk ya dok ya? Salah satu organ awal ya terbentuk. Oke baik. Nah penyebab nih, kan dokter bilang kan banyak pasangan akhirnya bertanya-tanya, kenapa kok bayi saya jadi punya Ya. jantung bawaan dok? Jadi penyebabnya itu 20% disebabkan oleh Mendelian syndrome, turunan, paparan bahan kimia, kemudian paparan zat beracun contohnya, paparan antibiotik, kemudian logam-logam berat. Tetapi 80% itu belum diketahui sebabnya sampai saat ini. Oke baik. Jadi 80% ini masih jadi misteri ya dok ya? Ya, tapi 20% tadi dihubungkan, misalnya orang tuanya punya riwayat penyakit jantung bawaan, dia akan diturunkan sekitar 50% ke anaknya. Kemudian tadi paparan kerja di kita nggak tahu kan pakai obat-obat kecantikan, asam retinoat gitu. Justru itu juga membuat resiko untuk terjadinya penyakit jantung bawaan. Oh gitu. Jadi kayak suplemen-suplemen Enggak, kecantikan. obat-obat oles Obat-obatan. gitu Oh, ya itu. oh iya. Oh Ya. itu bisa dok. Atau antibiotik kita nggak tahu, demam-demam minum antibiotik ternyata itu fatal buat janinnya. Oke baik. Nah kalau mungkin beberapa orang masih bertanya kan dok ya, ini sebenarnya lebih beresiko mana kalau misalkan bapaknya punya jantung atau ibunya punya jantung? Kalau misalkan bapaknya punya jantung, apakah bayinya juga beresiko atau kayak hanya yang lebih beresiko itu kalau ibunya punya bawaan That's jantung? all the same. Sama saja. Juga untuk teman-teman yang menikah pada usia yang pada laki-laki lebih dari 35 tahun, ibunya juga lebih dari 30 tahun, kita beresiko untuk penyakit jantung bawaan juga. Oh gitu. Jadi usia pernikahan sama usia kehamilan itu juga berpengaruh juga dok ya? Usia bapak dan ibu saat menikah. Ya, maksudnya usia bapak sama ibunya dok ya? Ya. Ya, makanya mungkin banyak yang nyaranin ini kayaknya di umur 20-an Juga aja. untuk punya anak pada usia yang tua ya, misalnya anak ke-5, anak ke-6, itu usianya biasanya sudah 40-an tahun, itu juga berisiko.
Oke, baik. Nah, gejala awal yang bisa kita ketahui dok ya dari bayi yang memiliki kelainan jantung bawaan itu seperti apa tuh? Jadi deteksi penyakit jantung bawaan itu pertama dari fetal echo ya. Hmm. Fetal echo itu USG jantung pada saat kehamilan. Sayangnya nih ahlinya nggak banyak ini di Indonesia. Mungkin kurang dari 5 ini sekarang ya, Waduh. tapi on the way kita masih banyak ahlinya mulai Oke, belajar. Fetal echo yaitu bukan USG kehamilan ya. Kalau USG kehamilan banyak ya, semua dokter obstetrik ahli. Tapi fetal echo adalah bagaimana mendeteksi bayi dengan kelainan jantung bawaan. Itu butuh sangat keahlian. Nggak apa-apa kalau itu skip di situ, kita deteksi dini. Deteksi dininya eh, pada saat bayi baru lahir ya, itu cek saturasi pada tangan kanan dan kaki, itu tugas dokter. Nah untuk healthier gimana nih? Bagaimana mendeteksinya? Jadi bayi lahir ini biru apa enggak ya? Dilihat kok ungu ya, padahal kita lihat di mana di mukosa mulut. Kemudian nih bayinya nih napasnya ngos-ngosan. Anak saya kok ngos-ngosan ya. Kemudian kalau nyusu keringetan ya. Kalau kita makan makanan enak keringetan ya, itu makanannya enak ya. Tapi kalau bayi nyusu keringetan nggak bagus itu. Berarti itu gagal jantung. Kemudian udah berat badannya kok nggak naik baik ya. Minum susu baru dikenyot 1-2 kali udah dilepeh lagi. Oh, capek rasanya. Nah, itu gitu tanda-tanda penyakit jantung bawaan. Itu kalau pada bayi. Kalau sudah ini udah toddlers, kita lihat anak kita nih gimana, cuma diem aja di pojokannya, yang lain pada lari, main gundu, lari-lari dengan temennya, dia cuma duduk aja, di biru. Kalau jalan dikit jongkok namanya spotting. Nah, itu juga curiga penyakit jantung bawaan. Kalau udah remaja, udah kayak dewasa, tanya. Ada sesak, ada nyeri dada, ada sesak yang memberat saat berbaring. Jadi kalau tiduran nggak mau tidurnya depan TV aja. Kenapa? Di kursi. Enak ya kalau di kursi sambil duduk tidur. Jangan-jangan tuh gagal jantung gitu. Jadi gitu gejala-gejalanya. Berarti orang baru tahu punya penyakit jantung bawaan tuh nggak mesti start dari bayi ya dok ya? Ya, Dari jadi ada beberapa penyakit jantung bawaan yang justru baru bergejala pada dekade 2, dekade 3, namanya ASD. Itu banyak ditemukan pada wanita ya. Oke, baik. ASD itu atrial septal defect, ada lubang pada defek septum atrium. Oke, baik. Nah, apa aja nih dok resiko yang dialami oleh anak dengan kelainan jantung bawaan ya? Ya biasanya resikonya dia namanya intoleransi pada latihan. Berat badan nggak naik, kognitif kurang, nanti akhirnya produktivitas kurang baik, akhirnya dia tidak bisa mengikuti untuk kegiatan sehari-hari, sampai kepada gejala yang nggak bisa ditoleransi, sampai bisa berakhir pada kematian. Oke, baik. Nah, kalau jenis-jenis kelainan jantung bawaan sendiri nih dok, ini ada apa aja? Ya, jadi kelainan jantung bawaan secara major kita bagi 2, penyakit jantung bawaan biru atau penyakit jantung bawaan tidak biru. Kalau biru itu yang paling banyak yang mendominasi namanya tetralogiovalo. Tetralogiovalo itu ditandai oleh 4 kelainan. Sebenarnya dari 1 kelainan, yaitu deviasi septum infundibulum canthero-cefalat yang mengakibatkan adanya infundibular pulmonary stenosis atau penyempitan dari alur keluar ventrikel kanan. Kemudian adanya VSD subaortik dengan overriding aorta dengan konsekuensi hemodinamik right ventricular hypertrophy. Nah, untuk penyakit jantung bawaan tidak biru yang paling sering adalah adanya lubang pada sekat atrium, sekat ventrikel atau patent ductus arteriosus. Kelainan jantung yang lain kompleks ada nggak? Banyak. Misalnya tertukar arteri pulmoner dengan aorta yang namanya transposition. Itu fatal. Pembuluh darah pulmonal yang mampet, tidak ada salurannya, yang disebut dengan pulmonary atresia. Sampai kelainan jantung bawaan yang sangat kompleks misalnya.
hypoplastic left heart syndrome yang angka mortality-nya masih sangat tinggi. Oke, baik. Nah, kalau misalkan udah ketahuan nih dok ya, sudah melakukan deteksi dini, nah kita tahu bahwa bayi kita lahir dengan kelainan jantung bawaan. Lantas apa yang harus dilakukan? Penanganannya seperti apa dok? Ya, healthiers kalau sudah tahu minta dirujuk ke dokter jantung atau dokter anak subspesialis jantung untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang mampu menangani penyakit jantung bawaan. Sayangnya ya alhamdulillah sekarang Kemkes bekerja sama dengan organisasi profesi termasuk PERKI, kemudian Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk meningkatkan pelayanan tata laksana penyakit jantung bawaan. Nah, ini termasuk dengan dokter bedah dan dokter yang berkecimpung pada perioperatifnya. Nah, sayangnya walaupun ada 34 provinsi, kita Kemenkes ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita menjalankan proses pengampuan, yaitu referral system, proses jejaring termasuk pada penyakit jantung bawaan. Nah, untuk saat ini memang sebagian besar tindakan baik intervensi bedah maupun non bedah masih dirujuk untuk dijalankan di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, walaupun sekarang teman-teman contohnya di Rumah Sakit Adam Malik Medan, kemudian di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Rumah Sakit Karyadi Semarang, Rumah Sakit Sutomo, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, Rumah Sakit Sarjito, Rumah Sakit Ngurah di Bali, Wahidin di Makassar, di Manado, ini, dan Rumah Sakit Cipto juga menjadi pionir juga. Ini kita bahu-membahu untuk tata laksana penyakit jantung bawaan. Okay. Nah, healthiers intinya jangan takut ke dokter. Jadi kalau udah ada kelainan, langsung minta pertolongan dan minta advice dokter. Jangan cari ke orang-orang yang tidak berkompeten ya. Wah, takut ke dokter, takut dibedah, nanti meninggal. Nah, kalau masalah meninggal itu urusan Allah ya, kita nggak tahu umur kita. Nah, intinya kita harus berusaha sebagai manusia dan dokter akan memberikan opsi yang terbaik. Karena dengan adanya tata laksana, dengan adanya koreksi baik intervensi non bedah, kateterisasi, atau intervensi bedah, operasi jantung, itu akan membawa kebaikan yang jauh lebih baik dibandingkan kalau anak kita ini tidak dilakukan tata laksana. Betul sekali ya. Jadi memang healthies kalau misalkan memang udah terdeteksi dini nih ya punya kelainan jantung bawaan pada bayinya, langsung ya dibawa ke fasilitas kesehatan, konsultasi dengan dokter dan nanti akan diberikan rekomendasi tentunya yang terbaik ya dok ya, supaya mendapatkan penanganan yang tepat dan bisa tertangani dengan baik. Nah, yang penting juga kalau anak Anda menderita penyakit jantung bawaan, healthiers, saya menghimbau ya, boleh dicatat ini, untuk kesehatan gigi harus dijaga dengan baik. Oh gitu. Kenapa? Karena gangguan gigi ini bisa membuat fatal untuk penyakit jantung, terutama penyakit jantung struktural, yaitu contohnya penyakit jantung bawaan, penyakit jantung katup. Kenapa? Karena gigi ini kumannya banyak ya di rongga mulut ini, dan pembuluh darah gigi ini langsung masuk ke dalam jantung. Sehingga kalau jantungnya ada defek, maka kuman-kuman itu bisa bersarang masuk ke dalam jantung. Oleh karena itu kesehatan gigi nomor 1. Jangan sampai masalah sepele gigi itu akan menyebabkan perburukan pada penyakit jantung bawaan, yaitu disebut dengan infeksi dalam jantung, yaitu infective endocarditis. Oleh karena itu hygiene gigi mulut, gosok gigi dengan baik, kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali untuk penderita penyakit jantung bawaan, sangat-sangat mandatory, sangat-sangat diperlukan. Ya betul sekali nih ya. Jadi
Healthies jangan lupa untuk menjaga kesehatan gigi anak-anaknya ya. Pastikan menggosok gigi dengan benar dan kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Jangan karena hanya masalah gigi nih yang sebenarnya bisa ditangani. Iya, Ya. jadi perburukan Iya. bisa berakhir pada kematian. Iya, jadi Ya. bikin perkara gitu kan. Ya. Nah, tapi Dokter Radityo kan tadi ada penanganan bedah sama non bedah. Ya. Nah, ini kelainan jantungnya seperti apa yang membutuhkan penanganan bedah dan yang mana yang hanya non bedah saja juga sudah cukup. Jadi, classically, semua ini penyakit jantung bawaan itu kan gangguan struktural. Itu dikoreksi dengan bedah. Tapi dengan kemajuan teknologi, kita bisa untuk septal defect closure seperti ISD, VSD, PDA, sebagian besar bisa kita kerjakan dengan intervensi non bedah. Juga untuk penyempitan katup, kemudian ada katup, penggantian katup, perkutan, ini juga bisa kita kerjakan dengan intervensi non bedah. Dan healthiers ini saya mau sharing bahwa penanganan penyakit jantung bawaan untuk intervensi non bedah ini nggak kalah kita dengan luar negeri. Dan justru ada beberapa kasus kita leading di Asia Tenggara, bahkan di dunia ini. Karena mereka tidak kerjakan, tapi kita kerjakan di Indonesia untuk menyelamatkan pasien-pasien kita dengan penyakit jantung bawaan. Contohnya adalah penutupan septal defect tanpa dengan menggunakan sinar X. Jadi classically kita pakai sinar X, bahaya, beresiko buat pasien, juga buat dokternya. Dokternya kalau dikasih sinar X terus kurang sehat dokternya ya. Jadi kita pakai tidak pakai X-ray. Kemudian ada beberapa critical congenital heart disease intervention yang dulunya tidak bisa diapa-apakan. Sekarang kita bisa kerjakan dengan beberapa inovasi pemasangan stent dari kami di Indonesia. Oke, baik. Nah, yang jadi pertanyaan banyak orang tua adalah apakah jika anak atau bayi memiliki kelainan jantung bawaan, ini dapat mengganggu tumbuh kembangnya kah dan bisa hidup dengan normal? Ya, kalau penyakit jantung bawaan ini tidak dikoreksi, maka dia akan mengganggu proses tumbuh kembang, mengganggu sosialisasi dan lain-lain. Tetapi ketika kita tepat kapan kita koreksi sesuai dengan anjuran dokter, maka dia bisa kembali menjadi tumbuh kembang yang menjadi normal dan bisa bekerja seperti orang layaknya. Beberapa contoh pasien-pasien kami dengan penyakit jantung bawaan, ada yang sudah jadi dokter jantung, ada yang menjadi influencer model, even pada yang single ventricle palliative surgery, itu sirkulasi spontan. Ada yang sudah sebentar lagi jadi dokter anak. Jadi teman-teman sekalian, healthiers, tidak ada yang menghalangi anak-anak kita untuk maju. Jadi justru kita harus encourage anak-anak kita itu harus dikoreksi secepat mungkin sesuai dengan instruksi atau arahan dokter. Jangan kita kasihan-kasihan, karena mungkin di masa depan anak-anak kita bisa menjadi pemimpin-pemimpin kita. Iya. Oh, berarti ada beberapa dokter jantung juga, dok, yang dia sendiri punya Iya, sudah dikoreksi pada waktu kecil. Oke, nah itu ya berarti. Nah, jadi intinya kalau ada healthiers dengan punya anak relatif dengan penyakit jantung bawaan, selalu kontrol sama dokternya. Walaupun antri tindakan nggak apa-apa, tapi kontrol dengan dokternya supaya dokter itu tahu kalau ada emergency dan apa, dan dokter itu akan selalu memberikan yang terbaik buat pasien-pasiennya. Ya, jadi seperti itu ya, healthies ya. Bukan berarti jika bayi lahir dengan kelainan jantung bawaan itu berarti dia nantinya tuh akan sakit-sakitan, akan bagaimana gitu. Karena mungkin itu yang jadi khawatiran kan ya. Iya, betul. Dia akan sakit-sakitan kalau kita belum koreksi. Nah, itu. Jadi, tapi yang penting kita harus tahu penyakitnya, dan kita harus tahu bagaimana cara mengatasinya, dan bawa dan kontrol teratur
dengan dokter jantung atau dokter anak spesialis jantung pediatrik terdekat. Iya. Gitu. Ya, jadi ini sudah terbukti nih beberapa dokter jantung bahkan di RSCPD Harapan kita itu punya kelainan jantung Iya. bawaan pas lahir gitu kan. Dan dia bisa jadi dokter gitu kan. Iya. Ada yang jadi influencer juga gitu. Jadi healthies jangan khawatir dan pesimis ya terhadap masa depan anaknya, asalkan kontrol dengan baik pasti bisa tertangani dengan baik juga. Nah, kalau kelainan jantung bawaan ini dok, sebenarnya bisa nggak sih dicegah gitu kan anak kita lahir Ya. dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada jantung bawaan gitu dok? Ya, bagaimana cara mencegah penyakit jantung bawaan? Yang pertama adalah konseling pranikah. Jadi kalau sudah hamil, bisa cegah nggak? Nggak bisa, udah selesai kan? Nah, jadi konseling pranikah. Jadi waktu mau menikah, konseling. Ini kira-kira resikonya bagaimana ya? Untuk penyakit jantung bawaan, kira-kira berapa persen? Nanti dihitung. Ada teamwork di situ, ada dokter OBGYN-nya, ada dokter anaknya, ada konseling genetiknya. Nah, itu dibahas bagaimana caranya kita ini resikonya bagaimana. Nah, dok kalau udah hamil gimana? Kalau udah hamil kita bisa lakukan fetal echo. Fetal echo itu USG khusus melihat jantung. Nah, itu ahlinya memang masih sedikit ya, tapi insya Allah dalam waktu dekat kita mulai banyak yang bisa mengerjakan itu. Kita USG kapan? Pada usia 20 minggu umur kehamilannya. Yang kedua sekitar 30 minggu. Umur 20 minggu udah kelihatan untuk kelainan jantung yang mayor, yang fatal. Dan segera setelah lahir, kita screening lagi, namanya screening penyakit jantung bawaan, cek saturasi di tangan kanan dan kaki. Nah, itu urusan tenaga kesehatan, healthiers, kalau kita nggak bahas di sini. Oke, baik. Nah, apakah berpengaruh dok dari orang tuanya sendiri dok, kesehatan orang tuanya sendiri dok, mungkin seperti kayak hidupnya ataupun kualitas orang tuanya nih dok ya. Kalau misalkan dia kualitas hidupnya atau gaya hidupnya ini kurang baik, apakah bisa beresiko untuk menurunkan penyakit jantung kepada anaknya nanti dok? Tadi saya ceritakan ya, itu baru 20% bisa diturunkan. Tapi itu juga harus diteliti lebih lanjut dengan tadi konseling genetik tadi. Jadi kita nggak bisa menilai secara. Oke, baik. Nah, kalau di Indonesia sendiri bagaimana dok datanya nih sejauh ini nih ya, dengan penanganan dan juga intervensi Ya. bayi dengan jantung bawaan seperti itu Jadi dok? penyakit jantung bawaan tahun 2007 paper dari Dr. Anna di Cardiology in the Young 1/8 dari bayi lahir dengan penyakit jantung bawaan. Tapi 2017 ada paper dari Southeast Asia termasuk Indonesia. Penyakit jantung bawaan ini lahir setiap tahunnya 80.000 di Indonesia. 80.000 bayi dengan penyakit jantung bawaan lahir setiap tahunnya. Dan seperempatnya, yaitu sekitar 20.000, itu penyakit jantung bawaan kritis. Apa sih definisi penyakit jantung bawaan kritis? Adalah penyakit jantung bawaan yang butuh tata laksana dalam waktu 1 tahun pertama, baik intervensi non bedah ataupun intervensi bedah. Nah, pelayanan di Indonesia sekarang kita punya 1.750 dokter jantung, tapi pediater kardiologis, baik dari teman dokter anak maupun dokter jantung, tambah murid-muridnya, sekitar masih 100, masih jauh ya. Surgical Center ada 19, laboratorium kateterisasi sekitar 360, Kemkes mau nambah nih, sekitar 200 lagi dalam beberapa tahun ke depan, sehingga ada sekitar 540 lokus yang akan diisi cath lab. Tapi dokter spesialis
bedah jantung anak ini masih sedikit, masih kira-kira 20 aja di seluruh Indonesia. Nah, jadi semua masih numpuk di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Dengan load kerja untuk bedahnya sekitar 1.200 operasi per tahun, intervensi non bedah juga sekitar ya 800 sampai 1.000 kasus per tahun. Gitu. Nah, kita bantu, kita pengen meningkatkan ini, dibantu stakeholders, Kemkes dan semua stakeholders lain itu untuk membantu dalam tata laksana penyakit jantung bawaan di Indonesia ini. Oke, baik. Nah, ini kan ada Hari Jantung Sedunia di tanggal 29 September 2024. Nah, apa tema yang diambil untuk Hari Jantung Sedunia tahun ini dan pesan apa yang ingin disampaikan sebenarnya? Ya, temanya adalah use heart for action. Actionnya apa ini? Ya, mulai dari pencegahan, jangan merokok, kemudian kalau sudah mau menikah konseling, terus kalau sudah menikah persiapan konsepsi ya jangan terpapar zat-zat beracun. Kemudian kita family planning. Kemudian kalau sudah ada kelainan, hubungi dokter. Kemudian kita action juga, kita selalu taat apa yang dianjurkan dokter dikerjakan, kontrol. Untuk teman-teman yang sudah selesai, sudah operasi jantung, sudah pasang device, kita ingat kita harus kontrol. Kontrolnya sekitar 2-3 tahun sekali. Kunjungi dokter jantung terdekat. Nggak usah cari-cari dokter ahli penyakit jantung bawaan seperti saya gini, nggak usah, masih susah dicari. Dicari dokter jantung terdekat untuk kontrol bagaimana keadaan jantung Anda. Kalau memang ada kelainan, pasti akan dirujuk. Dan terakhir, last but not least, jangan lupa tadi apa? Jaga kesehatan gigi. Itu amat sangat penting. Jadi healthiers, jangan lupa kontrol gigi anak kerabat yang menderita penyakit jantung bawaan. At least 6 bulan sekali kunjungi dokter gigi Anda terdekat. Oke, baik. Dan apakah penyakit jantung bawaan ini hanya penyakit yang bisa dikontrol aja, Dok? Atau punya peluang untuk disembuhkan? Nope, kan tadi saya katakan kalau sudah koreksi sembuh. Cuman harus kontrol. Oh ya. Jadi intinya sembuh tapi harus kontrol ya. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan dari saya Pudian. Ini kayaknya pertanyaan dari healthy semua ya, Dok. Apakah periksa dan konsultasi terkait jantung di cover BPJS Kesehatan? Yes. Jadi hubungi fasilitas kesehatan Pratama, kemudian nanti kalau mau perlu dirujuk maka akan dirujuk sesuai dengan penyakitnya. Oke, baik. Jadi memang sudah di cover untuk saya Pudin di BPJS Kesehatan ya nih. Nah, berarti aksi yang pertama bisa dilakukan adalah datang ke puskesmas ya, Dok, ya, untuk misalkan Klinik Pratama, puskesmas, fasilitas kesehatan primer. Nah, untuk bayi atau anak yang memiliki jantung bawaan ini, Dok, apakah ada pantangan seperti aktivitas yang harus dibatasi atau mungkin konsumsi makanan yang harus dibatasi, Dok? Nah, itu tergantung case by case sesuai dengan arahan dokter. Nah, healthiers, kalau Anda mengalami kegawat daruratan dan Anda sudah memiliki BPJS, langsung datang ke UGD. Boleh, mau langsung ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, boleh. Kalau kegawatan jantung, ya. Kalau gawat darurat, boleh. BPJS bebas, nggak usah ke puskesmas. Rumah sakit mana saja. Oke, baik ya. Nah, berarti memang kalau misalkan punya penyakit jantung tadi ya, nggak perlu ada kayak pantangan ini itu gitu kan ya. Kan pasti mikirnya kan harus pantangan ini itu tergantung kondisi ya, Dok. Ya, untuk penyakit jantung bawaan tidak pakai pantangan ya, tapi kalau penyakit jantung koroner ya ada beberapa pantangan. Penyakit jantung bawaan sesuai dengan kelainan-kelainannya, sesuai arahan dokter. Oke, baik. Nah, dan juga yang jadi pertanyaan bagi healthies juga nih, yang punya anak yang memiliki penyakit jantung bawaan, berarti mungkin suatu hari nanti saat dia menikah, apakah penyakit jantung itu akan diturunkan juga ke anaknya dan ke generasi setelahnya? Bisa, tapi makanya itu butuh konseling. Dan teman-teman sekalian, kalau misalnya sudah
sembuh nih, besok boleh jadi atletnya. Nah, itu konsultasikan dengan dokter karena ada seperangkat pemeriksaan. Kalau pemeriksaannya baik-baik saja, kita bisa jadi atlet, bisa jadi kompetitif sport. Tapi ada beberapa yang tidak bisa pada kompetitif sport, ada beberapa kelainan dengan limitasi latihan, itu hubungi dokter Anda. Dokter jantung tahu bagaimana cara mengakses aktivitas untuk latihan untuk tiap-tiap pasien. Oke, baik. Dan untuk kontrolnya sendiri nih dok, orang dengan anak yang memiliki kelainan jantung, ini baiknya berapa kali dok dalam? Tergantung arahan dokter. Kalau dia sudah koreksi, sekitar 2-3 tahun sekali. Ada yang harus kontrol tiap bulan. Ada yang kontrol tiap 6 bulan. Ada yang kontrol tiap tahun, tergantung kelainan. Oke, baik ya. Jadi seperti itu ya untuk kontrol dari penyakit jantung bawaan nih untuk Healthies. Tergantung arahan dari dokter. Jadi nggak harus kayak setiap bulan datang. Ya mungkin bisa aja kayak gitu ya dok ya. Ya. Oke, baik. Dan untuk Healthies nih yang masih ingin bertanya kepada Dokter Radityo, bisa aja langsung bertanya di kolom komentar, dan kita masih ngobrol-ngobrol dengan Dokter Radityo seputar kelainan jantung bawaan. Nah, dok, mungkin ada beberapa cerita atau pasien nih dok yang di Rumah Sakit Jantung Harapan kita nih, dengan dia sudah terdeteksi kelainan jantung bawaan dan akhirnya dengan ditangani dengan baik, dia ini bisa hidup dengan anak sebagaimana umumnya gitu dok, dan akhirnya bisa tumbuh. Banyak sekali pasien-pasien kami yang bisa kembali menjadi makhluk sosial yang normal dan kembali inteligensianya juga menanjak dan bisa berprestasi. Ada beberapa pasien kami yang sudah dilakukan total repair, prestasinya meningkat dan bisa menjadi juara. Oke, baik ya. Jadi di Rumah Sakit Harapan kita sudah banyak ya pasien yang akhirnya dia bisa tumbuh besar dengan baik dan berprestasi. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Vera Anita. Dokter, jika anak pertama mempunyai kelainan jantung bawaan, apakah anak kedua itu juga mempunyai kelainan yang sama? Ya, diturunkan. Jadi kalau tapi kan tidak diturunkan 100%, diturunkannya cuma sekitar 50%. Jadi yang penting paparan-paparan terhadap penyakit jantung bawaan, misalnya ada zat-zat beracun, antibiotics, kemudian bahan-bahan kimia, itu dia hindari. Berarti kalau misalkan pasangan itu punya 3 anak nih dok ya, itu 3-tiganya bisa punya kelainan jantung bawaan? Ya, kami punya satu keluarga, ayah, anak pertama, kedua, ketiga, keempat, ini semua penyakit jantung bawaan yang satu seri sama. Gitu. Berarti penanganannya sama juga ya dok ya? Iya, qadarullahnya ini yang selamat yang nomor 4 aja, karena ini waktu dulu masih sulit ya tata laksananya ya. Yang lain meninggal, anak yang terakhir selamat. Oh gitu. Karena penyakit jantung bawaannya cukup berat. Itu kira-kira 15 tahun yang lalu. Oke, baik. Nah, ini apakah orang tuanya juga berarti punya penyakit jantung juga nih dok ya? Oke, baik ya. Berarti seperti itu ya untuk Veranita. Semoga bisa terjawab pertanyaannya. Itu punya resiko yang kurang lebih sama selama lahir dari orang tua yang sama juga ya dok ya? Iya. Oke, baik. Nah, dok, bagaimana anak-anak ini supaya dia misalkan lagi tengah-tengah aktivitas, terus dia kena jantungnya bermasalah, misalnya di sekolah gitu kan ya. Nah, itu bagaimana dok untuk penanganan dok ya? Apakah harus? Jadi kalau misalnya ada berdebar-debar, keringat dingin, mual, muntah, cepat ke UGD terdekat untuk mendapat pertolongan. Jadi tergantung gawat darurat atau enggak. Kalau gawat darurat langsung UGD ya. Teman-teman sekalian, kemarin ada podcast, ada TikTok ya, ada supir taksi. Oh, yang itu. Keringat dingin ya, nggak tahu sakitnya apa, dia mual-mual, dikerok. Itu udah sampai 99%, itu namanya serangan jantung. Itu qadarullah, alhamdulillah belum meninggal ya, tapi itu bisa meninggal langsung. Itu harus cepat-cepat ke UGD karena itu butuh penanganan yang optimal. Tidak hanya krok-krok aja, itu bahaya sekali, itu bisa henti jantung mendadak.
Seperti yang banyak di ini ya, ada naik sepeda tiba-tiba pingsan. Ini juga pemain bulu tangkis pingsan ditandu aja. Nah, itu makanya kita butuh pengetahuan bagaimana tata laksana henti jantung. Nah, mungkin kita another podcast ini bisa dibahas ini. Tata Iya, laksana henti jantung. betul sekali. Ini perlu diperhatikan ya bagi pihak sekolah juga nih Ya, untuk anak-anak yang punya kelainan jadi kami jantung. perhimpunan ini sudah bekerja sama dengan KONI Hmm. untuk melakukan screening pada atlet PON kemarin yang awal September ini. Oke. Hasilnya ada beberapa atlet dok yang punya kelainan jantung bawaan tapi tetap bisa Tergantung berkompetisi. tadi, kalau kita periksa dan eligible kita bisa maju. Tapi kalau kita periksa tapi tidak eligible, gitu, sebenarnya tidak layak untuk maju. Dan kemarin beberapa juga yang mengalami henti jantung mendadak pun pada saat olahraga maraton ternyata rekornya dia udah tidak direkomendasikan untuk melakukan olahraga, tapi insist untuk ini karena saya nggak apa-apa, tapi kan akhirnya timbul kejadian. Ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan dari Raliesta. Bagaimana pola latihan atau olahraga untuk penderita jantung bawahan? Jenis olahraga apa yang harus dihindari dan dianjurkan? Ya, terima kasih. Jawabannya adalah hubungi dokter jantung Anda terdekat. Karena saya nggak bisa menggeneralisir. Dokter jantung akan melakukan serangkaian tes, ya, namanya uji latih beban atau yang disebut dengan treadmill test. Dengan treadmill test kita akan mengetahui kemampuan masing-masing karena ini individualisir. Dan dari hasil itu 85% dari kapasitas maksimum adalah kapasitas latihan. Nanti dihitung denyut nadi latihan, kemudian rekomendasi latihannya. Misalnya jalan kaki 800 meter dalam 30 menit, atau jogging 1.600 meter dalam 30 menit, olahraga badminton, leisure, atau kompetitif, it depends on the hasil. Dan itu juga menunjukkan kebugaran dari penderita penyakit jantung bawaannya. Jadi intinya, konsultasikan dengan dokter Anda, apa nih olahraganya. Karena beliau bisa melakukan rekomendasi dalam tata laksana rehabilitatif dalam penyakit jantung bawaan. Oke, baik. Jadi semoga terjawab ya untuk Raliesta ini tergantung dari pasiennya ya, dan juga rekomendasi dari dokter jantung ya. Baik, Dokter Aditya, kita sudah memasuki penghujung dari podcast kita kali ini. Dan sebelum kita tutup, boleh Dokter Aditya memberikan pesan-pesan sehat kepada healthy semuanya. Terima kasih. Jadi namanya penyakit jantung bawaan adalah penyakit jantung yang terjadi malformasi pada waktu dalam kandungan. Ya. Penyakit jantung bawaan bisa kita cegah dengan konseling pranikah. Kemudian kalau anak Anda punya gejala tadi biru, dia sering jongkok, nafasnya terputus-putus, kalau minum susu cepat lelah, aktivitasnya tidak sama dengan teman-temannya, berat badan nggak bertambah, hubungi dokter Anda terdekat. Bisa dokter anak spesialis jantung, atau dokter jantung terdekat, itu diperiksa. Once penyakit jantung bawaan terdeteksi, langsung berobat. Ya. Dan berikutnya jangan lupa kesehatan gigi harus dijaga. Kalau sudah dianjurkan operasi, nggak usah tunggu-tunggu, insya Allah BPJS cover, ya. Setelah operasi, setelah dipasang device, harus kontrol sesuai arahan dokter. Kalau udah dewasa, misalnya perempuan mau menikah, kontrol ke dokter jantung. Kira-kira ini bisa
buat hamil nggak? Saya mau menikah dok, gimana dok ini? Nah, ya, jadi itu aja mas. Oke, baik. Terima kasih pesan-pesan sehatnya Dr. Adityo, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah Ya, hadir di studio Kementerian Kesehatan Podcast pada pagi hari ini. ya, Semoga kita bisa berbincang kembali ya. ya. Terima kasih. Hmm. Sampai jumpa pada podcast berikut. Baik, oke, Healthies, demikian Kementerian Kesehatan Podcast Kemenkes episode kali ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke rekan-rekan semua, ke teman-teman, ke keluarga yang ada di grup WhatsApp, grup Telegram, grup Line, di Facebook, di Twitter, semuanya pokoknya di-sharing ya informasi mengenai kelainan jantung bawaan ini supaya semuanya mendapatkan informasi dari sumber yang percaya tentunya di Kementerian Kesehatan. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng ya supaya saat kita upload episode baru di Kemenkes bisa dapat notifikasi. Dan kita akan ketemu lagi di program-program Kemenkes lainnya. Saya Dora Mantio pamit undur diri dan saya ucapkan salam sehat. Salam sehat.